Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film action berjudul One More Shot yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan skema sekelompok ahli untuk menghancurkan Gedung Putih. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan satuan pasukan khusus di pelabuhan Virginia. Pasukan tersebut menerima misi untuk menggerebek sebuah kontainer yang diduga berisi bom. Mission is a go. They've identified the container. Target down. Bomb is the only priority. Bom tersebut diduga disimpan oleh seorang teroris bernama Amin Mansur. Setelah mempersiapkan semua peralatannya, pasukan tersebut memulai misinya. Dan dengan sekejap, pasukan itu berhasil menguasai kontainer yang diduga menyimpan bom. Namun, saat kontainer itu dibuka, kontainer tersebut telah kosong. Kemudian, pemimpin pasukan khusus bernama Jennifer mencoba menginterogasi petugas yang masih selamat menggunakan bahasa Arab. 3, 2, 1. Now. Target down. Container empty. Negative on the pack. Wanna tell me what's in there? لا أعرف. دي مرة واحدة تاني. محتاج مستشفى. ساعديني. هو قال لي cooperate with us. That's all. Di tempat lain, pemimpin CIA bernama Marshall menunjukkan rekaman Jennifer saat ia menggeledah kontainer kosong. Oleh karena itu, Marshall meminta istri Amin bernama Nasya untuk memberitahukan di mana Amin menyimpan bom tersebut. Namun Nasya tidak mengetahui apapun mengenai bom karena ia tidak bertemu Amin selama 4 bulan. I haven't seen Amin in 4 months. Zero with front row seats. We don't know anything about any bomb. He cleaned out our savings. Dressed by the president. Agent Hooper. Kemudian, asisten Marshall bernama Hopper memberitahukan bahwa pesawat yang membawa Amin akan tiba di bandara. Sebelum bertemu Amin, Marshall meminta Gedung Putih untuk membatalkan pidato tahunan kenegaraan presiden. Marshall juga meminta agar NASA membujuk Amin untuk memberitahukan lokasi bomnya. Namun, pihak Gedung Putih menolak karena Marshall masih kekurangan bukti. Intel, this is a credible threat. Homeland, welcome to Baltimore. No, we have 2 hours left. Concerns about security, sir. Make yourself useful, young agent of the realm. No-fly zone within a full mile. Beberapa saat kemudian Amin tiba di bandara ditemani oleh kapten pasukan militer bernama Haris. Saat Amin dan NASA sedang sesi curhat, Haris komplain karena akibat ia menerima misi menjemput Amin, ia harus kehilangan seluruh bawahannya. Ia menjelaskan bahwa Amin diincar oleh sekelompok ahli dan Haris menduga Amin terlibat sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, Haris ingin tetap tinggal untuk mengetahui tentang Amin yang membuat pasukannya tewas. Namun, Marshall yang mendengar hal itu tak peduli. Baginya, tugas Haris sudah usai setelah membawa Amin ke hadapannya. What really happened out there? Special Operations Command. And I lost one of mine. Blue, know that we're there for him. I should be asking you the same question. We're the liverman, sir. We're debriefing in Little Creek. Marshall. Kemudian Marshall meminta Hopper untuk mengantar Haris keluar bandara. Namun saat Hopper menuju ke tangga bawah tanah, ia melihat sekelompok bersenjata sedang menyeret mayat. Melihat hal itu, Haris segera melumpuhkan sekelompok yang berada di hadapannya. Baku tembak mulai terjadi di antara keduanya. Sampai akhirnya, Haris meminta bantuan CIA untuk menghadapinya. Convoy is under attack. Baku tembak terus terjadi yang membuat CIA memutuskan membawa Nasya dan Amin pergi dari lokasi kejadian. Setelah adu tembak sengit, mereka berhasil pergi membawa Amin dan Nasya menggunakan mobil anti peluru. Di tengah perjalanan, sinyal komunikasi terputus yang membuat Haris dan yang lainnya terputus. Tiba-tiba mereka kembali dihadang oleh sekelompok bersenjata. Haris yang melihat hal ini mencoba membukakan jalan, namun Hopper yang ikut membantu tertembak.
dan karena hal itu mereka memutuskan untuk memutar arah. Nasya yang merupakan seorang dokter mencoba menyelamatkan Hopper, namun karena pendarahan akhirnya Hopper pun tewas. Situasi semakin suram saat mobil yang ditumpangi oleh Haris sudah terkepung. Meski terkepung, para pasukan bersenjata tersebut tidak menembaki mobil yang ditumpangi oleh Haris. Akhirnya Haris sadar bahwa kelompok itu menginginkan Amin. Saat Haris kian terdesak, kelompok CIA yang tersisa memberikan tembakan pelindungan. Dan saat itu sang sopir segera tancap gas untuk keluar dari pengepungan. Namun, kancah api peluru mereka akhirnya tertembus dan si sopir pun tewas. Sedangkan Haris memutuskan membawa Amin dan Nasya pergi ke dalam gudang. Dengan sinyal komunikasi yang terputus, ditambah para petugas dan keamanan yang tidak kunjung datang, membuat Haris menyadari bahwa kelompok ini merupakan pro yang sudah menguasai bandara. Tak lama 4 orang bersenjata mulai memasuki gudang untuk menemukan Amin. Dengan memanfaatkan kondisi gudang dan menggunakan Amin dan Nasya sebagai umpan, Haris berhasil mengalahkan kelompok yang mengejarnya. Sebelum Haris mengalahkan kelompok tersebut, ia sempat melihat kelompok yang mengejarnya tidak menembak Amin. Oleh karena itu, Haris segera menanyakan lokasi bom kepada Amin untuk menghindari korban yang lebih banyak. Dengan penuh amarah, Haris terus mendesak Amin, sedang Nasya juga ikut membujuk Amin memberitahukan lokasi bom. Namun Amin menolak karena ia tahu jika Haris sudah mengetahui lokasi bomnya, maka Haris tidak lagi melindungi Amin. Sedangkan Haris yang tidak mempunyai pilihan lain segera membawa mereka berdua ke tempat yang aman. Di tempat lain, para kelompok tersebut rupa-rupanya merupakan mantan militer yang dipimpin oleh Jackson. Dengan peralatan militer yang mereka miliki, Jackson beserta anak buahnya berhasil menguasai CCTV bandara. Mereka juga mampu memanipulasi berita mengenai kebocoran gas di bandara sehingga mereka bisa menguasai bandara sepenuhnya. Kemudian Jackson membawa kepala petugas operasi untuk menunjukkan letak kargo. Namun karena kargo yang dicari Jackson hanya Amin yang tahu, ia membawa kepala petugas operasi untuk melihat CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, Marshall beserta anggota CIA yang tersisa sempat terekam. Namun target utama Jackson adalah Amin, dan saat Haris dan Amin terekam CCTV, Jackson memerintahkan kepala operasi untuk menunjukkan tempat tersebut. Dengan ditemani oleh beberapa tentara, kepala operasi menuju ke tempat Haris. Namun setibanya di sana, Haris sempat bersembunyi yang membuat kepala operasi mengira Haris di tempat lain. Sebelum Haris pergi, ia sesekali meminta Amin untuk mengatakan di mana letak bom tersebut. Akhirnya, Amin mengatakan bahwa pengiriman kontainer hanya sebagai pengecoh. Amin mengetahui bahwa ia sedang diawasi sehingga ia mengubah pengiriman tersebut tanpa sepengetahuan owner. Amin tidak mengetahui siapa ownernya karena ia bertransaksi hanya via telepon. Dan saat Haris ingin menemui Marshall, Amin sempat ragu karena pengiriman dirinya hanya diketahui oleh CIA. Karena itu, Amin menduga ada mata-mata di CIA. Meski begitu, Haris tidak mempunyai pilihan selainnya karena Marshall satu-satunya yang bisa membawa mereka keluar dari bandara. The shipping container was just a decoy. Tell him what he needs to know. Or why they after you? What they're doing here. Anybody else know about this? I had a feeling that I was being watched, so you took care of logistics. Probably gonna be looking for us. Beberapa saat kemudian mereka berpapasan dengan para tentara bayaran. Haris sempat membunuh salah satu tentara bayaran, namun karena suara yang dibuat oleh Nasya, keberadaan mereka pun berhasil diketahui. We ain't gonna find shit with us.
Try this way. There's Campbell. Jackson said he wants the site to stay dark. Come on. Sorry. How about we go one level lower? Please stop! Baku tembak kembali terjadi antara Haris dengan para tentara bayaran. Setelah tembak-menembak sengit, akhirnya mereka bertiga berhasil bertemu dengan Marshall dan Sayyi lainnya. Sedangkan para tentara bayaran memutuskan untuk kabur. Dan saat situasi tegang, Marshall menunjukkan rekaman saat Jennifer melakukan misi penggeledahan kontainer kosong kepada Amin. Dan saat Jennifer datang, Marshall langsung mengatakan bahwa misi yang Jennifer lakukan di pelabuhan sebelumnya ternyata misi tanpa izin setelah Marshall mendapatkan informasi dari atasan Jennifer. Sedang Jennifer yang mendengar hal itu mencoba membantah, namun Marshall segera menodongkan senjatanya dan minta Jennifer menyerahkan senjatanya. Superiors at Homeland this morning show Agent Lomax. It's you. Soon as the operation went south. Had the device inside. Well, okay, what do you... What's going on, Marshall? Don't let him do this. Tuduhan Marshall diperkuat saat Amin mendengar suara Jennifer saat menggunakan bahasa Arab. Amin menyadari bahwa Jennifer owner yang selama ini menghubunginya. Amin mengatakan bahwa Jennifer lah yang menyuruhnya untuk membuat bom dan mengirimnya ke Amerika. Amin juga mengatakan bahwa Jennifer yang mengalihkan pesawat ke bandara tersebut karena Jennifer mengetahui bahwa bom berada di bandara tersebut. You know the bomb's here. Really distinctive accent. Listen. Do you know how crazy this sounds? Farsi, French. She said she was from the Gulf. Di tengah ketegangan yang terjadi, para tentara bayaran tiba-tiba mulai menyerang. Namun karena kalah jumlah, para tentara bayaran itu membunuh semua Sayyi dan berhasil menangkap Amin beserta istrinya. Sedangkan Haris berhasil melarikan diri setelah ia terjatuh dari eskalator. It's hitting me. Sementara itu, Haris yang tertangkap langsung dieksekusi oleh Jennifer. You shave in the morning. We're on the same fucking side. Fucking knew it. Through your company's exports. Kemudian Jennifer membawa Amin ke sebuah ruangan. Meski Jennifer mengetahui bahwa bom berada di bandara, namun ia ingin menyikat waktu untuk meminta no seri peti kargo kepada Amin. Dan tujuan Jennifer meledakkan bom saat pidato berlangsung untuk mengumpulkan para pejabat penting Amerika di satu tempat. Sesuai protokol, jika ada ancaman radioaktif, maka pejabat penting akan diamankan secara bersamaan. Dan saat itu juga, Jennifer akan mengambil sidik jari para pejabat penting yang nantinya akan Jennifer gunakan untuk mengakses akses pertahanan militer Amerika. Dan dengan hal itu, mereka bisa membuat Amerika bertekuk lutut dan bisa dijual ke negara lain yang menginginkannya. Dan untuk membuat ancaman yang meyakinkan, Jennifer akan memanfaatkan Amin untuk melakukan hal tersebut. At the same time, To the right foreign buyer. He is thrust into chaos. make it look like a terror attack. These key strategic defenses. Sebelum itu, Jennifer meminta no seri kargo kepada Amin, namun Amin menolak yang membuat Jennifer mulai menyiksanya. Meski di tengah siksaan, Amin tetap bungkam, sedangkan Jennifer memutuskan cara lain dengan menggunakan istri Amin. Namun saat salah satu tentara bayaran akan menjemput Nasha berhasil melarikan diri. Dengan mengirim dua tentara bayaran, mereka mulai menyisir bandara untuk menemukan Nasha. Haris yang kebetulan melihat salah satu tentara segera menyergapnya. Di saat yang sama, tentara yang lain berhasil menemukan Nasha, dan setelah pertarungan singkat, Haris berhasil menyelamatkan Nasha. Kemudian, dengan menyamar sebagai tentara bayaran, Haris meminta agar Nasha mempercayainya untuk berpura-pura dijadikan sandera.
Setelah tiba di tempat Amin, Jennifer segera mengancam akan membunuh Nasa jika tidak menerima nomor resinya. Akhirnya Amin pun memberikan nomor resi tersebut. Namun penderitaan Amin belum berakhir. Dengan memberikan sebuah catatan, Jennifer menyuruh Amin untuk membaca catatan tersebut di depan kamera. Nantinya, video ini akan disebar ke media dan digunakan Jennifer untuk meyakinkan pihak Gedung Putih mengenai ancaman bom. Dan setelah dirasa tidak berguna, Jennifer langsung membunuh Amin. I am a British citizen. Come to Washington, D.C. Mayor, act like it! And I'm not reading this. A British citizen. Crusader coalition. Lost as we have to our lands. Sing. Thank you. Sedang Haris segera mengikuti Jennifer dan tiba di sebuah stasiun bawah tanah. Di sana Haris bertemu tentara bayaran lain, namun aksinya terbongkar saat Haris tidak mengetahui kode tentara tersebut. Pertarungan kembali terjadi di dalam kereta. Sebelum Haris membunuh tentara bayaran terakhir, bala bantuan tentara bayaran menembaki Haris yang membuat ia melarikan diri. Saat para tentara bayaran tersebut tiba-tiba di sebuah gedung, satu persatu Haris berhasil melumpuhkan para tentara bayaran tersebut. Roll, then double back. Go. Akhirnya, Haris pun tiba di landasan dan melihat Jackson beserta anak buahnya membawa kontainer yang berisi bom radioaktif. Dan setelah memastikan bom tersebut, mereka mematikan alat penghambat sinyal untuk menghubungi bos mereka. Haris yang melihat hal itu segera menghubungi FBI untuk meminta bantuan. Ia juga menjelaskan Jennifer dari pasukan khusus yang telah berbelok. Sebelum para tentara bayaran membawa pergi bom dengan ambulan, Haris segera menembaki para tentara bayaran tersebut. Beberapa saat kemudian, pertarungan antara Jackson dan Haris pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Haris berhasil mengalahkan Jackson dengan memborgolnya. Dan saat Haris ingin membunuh Jackson, Jackson mengatakan bahwa Haris tidak akan mampu menangani backingan Jackson. Seketika Haris teringat Jennifer yang sudah masuk ke dalam pesawat. Dan setelah berhasil menangkap Jennifer, bantuan pun datang dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film One More Shot. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.